siang semuanya, semoga semua dalam keadaan sehat. Baik, kita lanjutkan perkuliahan kita ya. Minggu lalu kita sudah mulai membahas tentang transformasi Z ya. Jadi secara singkat transformasi Z adalah mirip dengan transformasi Laplace, tetapi sinyal yang ditransformasikan adalah domain waktu dan diskrit. Kalau yang Laplace itu domain waktu dan kontinu. Kalau misalkan kita mempunyai sebuah sinyal Hn ya, sama dengan di sini adalah 1, 2, 3, 4, begitu ya. Maka Hz-nya dalam transformasi Z-nya itu misalkan kita asumsikan di sini nilai nolnya, maka kita 1 dikali Z pangkat min 0 ditambah 2 kali Z pangkat min 1 ditambah 3 Z pangkat min 3 ditambah 4 Z pangkat min 4. Oke, kita sudah selesai sebenarnya dengan mentransformasikan Z seperti ini. Nah, kemudian contoh lain misalkan ada Xn gitu ya. Xn di sini ada 2/3 pangkat n UN begitu ya. Nah, kalau transformasi Z-nya ya gampang saja. Di sini formalitasnya atau rumus dasarnya adalah n dari minus tak hingga sampai dengan tak hingga ya. Di sini adalah xn-nya dikali z pangkat min n. Ini formalnya, di mana xn ini dari sini maka kita bisa substitusikan n sama dengan minus tak hingga sampai dengan positif tak hingga apa namanya? Di sini 2/3 pangkat n UN ya, Z pangkat min n, maka kita bisa peroleh apa yang terjadi dengan menghilangkan UN-nya, maka kita bisa memodifikasi batas-batasnya, jadi n sama dengan 0 sampai dengan tak hingga, kemudian ada 2/3 pangkat n ya, ada Z pangkat min n ya. Kemudian ini kemudian kita bisa lanjutkan n sampai dengan 2/3 Z pangkat n begitu ya. Nah, ini kita bisa solusikan dengan konsep geometri, deret geometri ya. Konsep geometri maka akan mempunyai bentuk kompleks karena ini merupakan deret geometri menjadi 1/1 minus ya 2/3 Z atau akan ekivalen dengan Z/Z min 2/3 begitu ya. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Pak, ingin bertanya, Pak. Pak, ingin bertanya, Pak. Ya, silakan Afgan. Itu yang Hz itu dari 1 kali Z pangkat min 0 min 1 itu minus 2-nya gimana, Pak ya? Saya kurang paham pola. Oh ini, iya minus 2 ini, seharusnya minus 2. Oh. Iya, sorry. Terima kasih. Oke, Pak. Oke, ada pertanyaan lagi?
Silahkan kalau ada pertanyaan terkait dengan konversi dari deret menjadi geometri, mudah-mudahan tidak ada masalah. Kemudian hal penting berikutnya adalah tentang ROC. Jadi dalam transformasi Z ini juga ada ROC, region of convergence, ya, ROC. Artinya ROC itu, sebentar, ada anak tetangga. Sorry, itu ada anak tetangga ngajakin main. Oke, nah, mengapa kita perlu mencari ROC? Karena ROC adalah daerah di mana yang memberikan nilai Z, ROC region of convergence, daerah di mana nilai-nilai Z ini mengakibatkan fungsi ini konvergen. Konsepnya sama seperti Laplace, ya. Nah, kalau dilihat dari rumus ini, dari sini maka kita bisa mengambil karakteristik bahwa apa yang bisa membuatnya konvergen. Membuatnya konvergen jika absolut 2/3 Z ini kurang dari 1. Ya. Atau kita bisa melihat dari sini juga, dari persamaan ini juga kita bisa melihat 2/3 Z itu absolut kurang dari 1. Kenapa kurang dari 1? Ya, kalau dia lebih besar dari 1, berarti dia nilainya, ini misalkan nilai ini lebih besar dari 1, berarti nanti nilainya negatif. Ya, negatif. Nah, begitu juga kalau di sini kita harus nilainya kurang dari 1, ya, untuk memenuhi konsep konvergen, agar nilainya itu terus turun. Kalau nilainya nanti lebih besar dari 1, ya, maka fungsi ini nanti tidak konvergen. Oleh karena itu, berdasarkan prinsip ini, menggunakan hasil seperti ini, maka kita bisa menentukan, ya, kita bisa turunkan bahwa nilai Z-nya itu 2/3 kurang dari Z-nya bisa ditaruh ke sana, Z, ya. Nah, bentuk seperti ini, kalau kita gambarkan menjadi sebuah lingkaran, di sini ada 2/3. Di sini juga ada minus 2/3. Nah, daerah yang memenuhi ketidaksamaan ini adalah daerah yang ada di luar. Begitu. Kira-kira ada pertanyaan kah? Ini bertanya, Pak. Ya. Ini jadi bisa dijadiin kayak patokan gitu, Pak. Maksudnya misalkan nanti kita punya apa persamaannya 5/4 gitu ya. Itu berarti langsung aja 5/4 kurang dari Z gitu bisa jadiin rumus kayak gitu apa enggak, Pak? Bisa. Apa nanti beda-beda gitu? Oh, enggak. Ini rumus baku. Jadi kalau ini misalkan 3/2-nya merupakan alfa, misalkan
alfanya adalah 3/2, 2/3, maka nilai konvergensnya juga nanti menjadi di sini bisa diganti dengan absolut dari alfa kurang dari Z. Seperti itu. Baik. Mau nanya Pak, Silahkan, Ferdi. radiusnya 2/3, kan berarti yang ke atas juga 2/3 sama. Iya, radiusnya 2/3, kemudian nilai Z-nya lebih besar dari 2/3. Ya, terima kasih. Oke. Kemudian, nah, saya punya latihan nih. Kalau misalkan xn-nya, tadi kan 2/3 n u min n. Nah, x, z, dan ROC-nya bagaimana? Atau tentukan xz dan ROC-nya. Ya, setiap orang latihan ya, 15 menit ya. 1:30 nanti selesai. Jawabannya kirim di chat lagi, Pak. Iya, kenapa? Jawabannya dikirim chat lagi atau bagaimana? Oh, exercise aja dulu, buat latihan Pak. dulu. Silakan dibikin.
Oke. Sudah 15 menit. Siapa yang mau jadi volunteer? Volunteer. Boleh, Pak. Saya mau Boleh? coba. Iya, silakan. Ini annotate, Pak. Annotate, ya boleh. Annotate. Pak. Sudah bisa akses? Sudah, Pak. Oke, silakan. Sudah, Pak. Ya, jadi gambarnya gimana? Terus ini, Pak, gambarnya. Oke, baik. Terima kasih, Torik. Ya, semuanya sih caranya sudah betul. Mungkin di sini di sini absolutnya satu aja ya, mau yang Z-nya atau yang apa yang 2/3-nya. Kalau yang 2/3-nya berarti Z-nya ini nggak usah pakai absolut. Jadi saya hapus. Seperti ini juga boleh ya.
Ya, jadi kita lihat bahwa apa namanya? Di mana? Oke, kita bisa tahu sekarang jadi domain waktu n-nya ini menentukan daerah konvergensnya ya. Daerah konvergensnya. Kalau dia nilainya negatif aja nilai konvergennya jadi yang di dalam. Berbeda kalau yang misalkan berbeda misal 2/3 pangkat n UN. Ini nilai konvergensnya sama-sama 2/3 di sini ya, minus 2/3, tapi yang di luar. Apa yang bisa sedikit kita simpulkan bahwa nilai n ini menentukan dia akan konvergennya ke dalam atau ke luar, ya. Gitu. Ada pertanyaan silahkan. Ya, tidak ada. Kalau tidak ada kita lanjut. Nah, kita sudah tahu nih ya bagaimana proses mentransformasikan Z ke yang bentuk lain. Nah, kemudian kita sebaliknya nih, kita akan melakukan inverse apa namanya? Misal kita mempunyai sebuah nilai apa nih? XZ sama dengan 3 per berapa ini? 2Z pangkat 2 min 5Z plus 2. Nah, ini caranya gimana? Caranya ya seperti di Laplace pakai fractional metode fractional portions ya. Jadi kita tulis dulu ini menjadi kita faktorialkan dulu. Kira-kira berapa ya kita faktorialkan? Ini mungkin -1, ini -2, ini mungkin berapa ini? Ya harus minus apa ya? Berapa ini? Bisa nggak ini difaktorkan? 2 ini Z, ini Z, 2 kali 1 ini 5 min ini 2, ini 1 ya. Bisa ya? Bisa ya? Masih 3, oke. Oke, kemudian di sini apa yang kita lakukan? Ya, kita tambahkan. Z min 2, 2Z min 1. Di sini B, di sini A. Ya. Untuk mencari A, ya sama saja ya. Jadi 3 per itu Z min 2, 2Z min 1 dikali dengan Z min 2 dan kita substitusikan Z sama dengan 2. Maka kita peroleh, ini dicoret sama ini, Z-nya jadi 2 berarti 3, 4, min 1, 3 sama dengan 1 ya. 1, oke. Kemudian yang B dengan cara yang sama, B-nya berarti berapa ini ya? 3, Z min 2, 2Z min 1, kemudian dikali 2Z min 1, Z-nya disubstitusikan setengah. Setengah ya karena ya di sini sih ya, dari sini ya. Ini jadi tahu ya. Kemudian hasilnya berapa? Ini dicoret setengah dikurangi ini berarti 3 per berarti minus ya, minus 3/2. Jadi B-nya itu minus 2 ya, minus 2. Oke. Oleh karena itu kita bisa tuliskan masih dalam Z, XZ ya. Berarti A-nya berapa A-nya? 2. 2Z min 2 ditambah berapa ini? Min 2
2Z min 1. Iya. Iya. Nah, seperti ini berarti Pak, itu A-nya tadi bukannya 1 ya, Pak? oh iya 1, iya terima kasih ya 1. Nah, makasih ya Nikita ya. Oke. Itu benar ya. Oke, kemudian ini kalau dibikin standar formnya bagaimana? Dua pangkat K, Pak. Berapa ini standar formnya itu kan tadi 1/1 min super Z ya, kalau atau Z min pangkat seperti ini berarti atau akan menjadi Z min 1 ya. Ini ekivalennya adalah UN ya. UN ya. UN. Oh, apa-apa? UN XN-nya atau tadi kalau yang itu 1 min Z itu akan ekivalen dengan U min N ya. U min N. Berarti kita bisa ikut formal yang seperti ini. Berarti kita bisa misalkan dibuat minus 1 menjadi 2 min Z. Ya, seperti ini ya. Kemudian ini dibagi setengah berarti menjadi bagi 2 berarti atas 2 ini 1 ini setengah ya, setengah Z benar nggak? Setengah Z berarti ini menjadi setengah dikali 1 min setengah Z. Nah, ini udah ketemu ini. Yang ini menjadi minus setengah. Inverse dari ini menjadi setengah N pangkat U min N. Begitu ya? Ini batasnya ya, biar nggak. Oke, kalau terus yang ini 2 ya. 2 berarti kita bawa ke bentuk seperti ini berarti menjadi 2 1 min 2Z. Benar nggak? Ditambah ini 2 kali 1/1 min 2Z. Benar ya? Ini ditambah 2. Nah, ini bentuk ini udah mirip seperti ini menjadi ditambah 2 apa? 2 pangkat N U min N. Iya. Oke, selesai. Ini jawabannya, silakan. Ini jawabannya. Silakan kalau ada pertanyaan.
Tidak ada pertanyaan? Pak, Ya. mungkin saya ingin bertanya Pak, kalau ingin mengetahui ROC dari ketika sudah diketahui XZ kayak gitu gimana Pak? Kayak yang ini dari soalnya kayak gitu. Oh, ini Iya Pak. XZ. Ya, Maksudnya gimana, Naval? Mengetahui ROC dari persamaan yang itu dari persamaan soalnya Pak. Dari persamaan soalnya. Yang Biasanya given. Ini biasa given. given. Iya. Atau ini kan kalau dilihat dari sininya sudah kelihatan nih. Seperti ini sudah kelihatan. Kalau mau dianalisis lebih lanjut ya. Berarti itu kan itu ada 2, ada setengah, ada 2 kan, ya. Dan ini yang pertama, ini yang kedua. Sepakat? Nah, semua-muanya itu mengarahnya ke dalam kan. Kenapa ke dalam? Nah, ini karena UN-nya ini. Nah, ini juga ke dalam. Jadi ROC-nya itu ya yang di dalam ini, yang overlap. Baik Pak. Berarti itu yang kurang dari setengah itu Pak yang di dalam. Iya, yang kurang dari setengah. Baik, terima kasih Pak. Sama-sama. Buat tentuin UN-nya itu Z-1 sama 1 min Z ya itu berarti nanti buat nentuin UN-nya yang biar nentuin ROC juga. Ya, gimana Ferdi? Yang buat nentuin UN-nya itu sama yang dari 1 min Z. Kalau misalnya 1 min Z nanti berarti U min N. Kalau misalnya Z min 1 UN gitu. Iya. Kalau misalkan bentuk kita bisa mendapatkan formalnya seperti ini, maka ininya UN. Tapi kalau bentuknya seperti ini, maka kita bentuknya U min N. Kita tergantung mengarahkannya kemana. Nah, untuk mendapatkan ini ya lookup table, lihat tabel. Atau berdasarkan jam terbang gitu. Kalau misalkan banyak latihan, oh ini bentuk UN-nya seperti ini dan lain sebagainya. Paling gampang sih bukan jam terbang, lihat tabel sih, sebenarnya lihat tabel paling mudah. Oke, silakan ada pertanyaan lagi. Iya, silakan. Ferdi, gimana? Mungkin ini Pak ya? Oh, Wilson, silakan. Kayaknya itu kebalik jawaban Bapak. Oh, kebalik? Yang setengah N harusnya jadi setengah pangkat N harusnya 2 pangkat N. Kebalik, Pak. Yang 2 pangkat N jadi setengah pangkat N, Pak. Oh, kebalik ya saya. Soalnya kalau setengah pangkat N jadi 1/2 minus 4Z gitu. Oh, iya, sebentar. Yang ini ya. Yang kiri sama yang kanan juga Pak, kebalik. Yang kanan ya, kebalik kanan, saya ya. Iya. Ini jadi, oh ini jadi 2 ya, jadi 2 iya, ini ya. Pak. Jadi Oh 2. iya, betul. Saya tidak teliti ya. Ini jadi 2 ini. Ini setengah tetap ya. Iya. Iya, kalau berdasarkan formulanya ya makanya harus ngecek tabel sih. Wah, berarti jam terbang saya kurang. Terima kasih. Berarti ini jadi 2 ya. Ya betul. Saya kurang teliti. Sini 2. Di sini yang setengah kan ya. Iya betul, iya. Yes. Oke.
Oke ya betul. Ini 2 ya setengah. Oh iya kalau yang UN itu ini alfa ya. Kalau yang ini beta, maka itunya yang setengah beta. Oh iya. Oh iya, yes, yes. Nah, sebenarnya apa sih manfaat dari Z transform itu? Manfaat dari Z transform itu sebenarnya sama seperti si Laplace ya. Jadi saya untuk menyelesaikan persamaan diferensial diskrit. Untuk menyelesaikan persamaan diferensial diskrit, misalkan ada YN ya. YN sama dengan YN sama dengan minus setengah YN min 1 plus DON. Ya, seperti ini. Ini misalkan persamaan diferensial diskrit ya. Persamaan diferensial diskrit. Nah, kemudian kita transformasi Z kan, transformasi Z kan dari YN itu, maka yang ini menjadi YZ ya. Ini menjadi setengah apa? Z pangkat min 1 kan kali YZ. Transformasi dari do apa? Do itu menjadi 1. Iya. Maka kita bisa kumpulkan di sini, kita geser ke kanan ya semuanya. Plus setengah Z min 1 YZ sama dengan 1 digeser menjadi YZ sama dengan ini bukan Oke. Ini menjadi 1 plus setengah Z min 1. Ya. Ini YZ sama dengan 1 per 1 plus setengah Z min 1. Nah, ini lagi-lagi ini bentuknya nggak formal ya, nggak formal. Sehingga kita buat yang formal. Yang formal itu maksudnya mudah lah dikonversikan ya. Ini menjadi minus 1 per 1 min setengah Z min 1. Ini menjadi, ini minus ya. Kalau bentuk ini menjadi, karena Z-nya itu. Ini setengah ya, benar ya? Saya lupa tadi. Setengah pangkat NUN ya. 2. 2 ya? Apa 2 ya? 2 ya? Setengah apa setengah bener, Pak? Setengah atau 2? Tadi saya lupa. Setengah ya? Setengah. Berarti minus ya? Minus setengah pangkat NUN. Gitu. Oke, finish untuk pembahasan Z transform. Adapun propertiesnya ataupun tabel transformasinya itu Anda bisa ngecek lewat tabel ya. Yang penting di sini saya ingin mendeliver konsepnya. Oke, baik. Ada pertanyaan? Ya, Prima Yoga gimana? Saya masih bingung, Pak. Itu dari 1 per 1 plus setengah Z min 1 yang di bawah. Itu bisa jadi yang di atas min 1 per 1 min 1 Z itu 1 min. Ya, itu bagaimana ya, Pak?
Kan Oke, kalau baik. min dikeluarkan seharusnya jadi itu Min juga ya? Iya, terima Iya, kasih. iya, 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 sebentar. Duh, saya nggak teliti lagi nih. Sore. Oke. Kalau min berarti ini 11. Kalau diminkan bawah juga min ya. Oke, I see. Iya, iya, betul. Nggak seperti ini. Jadi dimin. Pakai min setengah pangkat N, Pak. Gimana Wilson? Min setengah pangkat N dikali UN. Min setengah, tapi minnya masuk dalam N-nya, Pak. Min setengah kayak gini. Pangkat N. UN. UN, iya. Itu kan jadi plus yang bawahnya tuh sama kayak YZ-nya. Jadi satu tambah. Setengah. I see. Oke, I see. Oh, iya. Berarti ini konsepnya, iya. Berarti ini sedikit manipulasi ya. Manipulasi berarti ini gini, 1 minus di sini ada setengah. Sebentar, saya memastikan dulu. Satu min setengah Z min 1. Jadi alfanya itu negatif. Ini alfanya. Oke, granted. Ya, baik. Terima kasih Wilson atas koreksinya. Baik, seharusnya minggu ini itu kuis ya. Jadi kita menyelesaikan materi Z transformnya, kemudian saya akan setting kuis. Enaknya mau kuis sebelum Lebaran atau mau setelah Lebaran? Setelah Lebaran atau sebelum Lebaran? Ya, sebenarnya settingannya nanti Anda bisa mengerjakan anytime sih, cuma nanti batas waktunya yang dibatasi menggunakan platform emas, gitu kira-kira. Kalau memang belum ada jawaban, tidak apa-apa, silahkan dipikirkan dulu. Nanti kalau misalkan ada ide disampaikan. Kalau memang tidak ada, ya mungkin dalam 1 minggu ke depan saya akan buat kuis berbasis emas. Silakan dibuka emas secara berkala. Nanti di situ ada instruksi untuk mengerjakan kuisnya. Kuisnya dari mana? Dari Laplace dan Z transform saja. Baik, terima kasih ya atas perhatiannya. Saya cukupkan perkuliahan untuk hari ini. Tetap sehat, tetap menjaga protokol kesehatan, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.